Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah puasa kita sudah memperoleh 20 hari ya. Kita sudah masuk pada malam 21 yang secara tradisional mulai hari ini itu kita sudah berada pada bagian ketiga bulan puasa Idkun Minan Nar, mempunyai satu peluang untuk dapat bebas dari ancaman siksa neraka, mudah-mudahan. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan pada saudara-saudara tentang perkembangan Islam di Indonesia dan mungkin juga di dunia. Nanti tergantung waktunya ini cukup apa tidak itu. Perkembangan Islam di Indonesia dan di dunia. Sejak tahun 1970 yang lalu ada sebuah semacam semangat baru di dalam Islam ini mengatakan bahwa abad 15 Hijriah sekarang ini kita berada pada abad ke-15 Hijriah, itu dipandang sebagai abad kebangkitan Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Umat Islam akan bangkit kembali karena banyak faktor-faktor, banyak sebab-sebab, banyak kekuatan-kekuatan Islam di dunia ini yang tumbuh muncul sebagai kekuatan yang dapat membangkitkan Islam. Kekuatan pertama adalah semua negara-negara Islam atau negara-negara berpenduduk mayoritas Islam itu sudah merdeka semua. Tidak ada yang dijajah oleh penjajah Barat seperti dulu-dulu lagi. Semua negara-negara Islam sudah merdeka. Ini pertama. Jadi kita berkedaulatan. Yang kedua, perkembangan ekonomi masyarakat Islam di dunia berkembang dengan baik. Dimulai dengan munculnya kekayaan minyak tanah di beberapa negara-negara Islam, dan kemudian negara-negara lain juga ikut tumbuh ekonominya, sehingga praktis umat Islam di dunia itu umumnya tidak termasuk masyarakat yang sangat miskin, sudah tidak lagi. Ini kita sendiri yang di Indonesia ini, kalau kita lihat ekonominya juga tambah baik.
Ini bisa dilihat dengan gaya hidup kita di Indonesia ini. Sekarang yang dulu-dulu pakai sepeda ontel itu sekarang sudah ganti sepeda motor, malah sudah banyak yang ganti dengan mobil. Kalau kita dulu naik ke Jakarta itu yang umumnya itu juga naik kereta api, bus. Sekarang yang berdesakan itu naik pesawat terbang. Itu orang kampung-kampung itu. Malah orang-orang kampung banyak yang bawa anak cucunya naik pesawat terbang. Ini ada kebangkitan ekonomi. Yang ketiga, kebangkitan kecerdasan. Umat Islam, putra-putra Islam di seluruh dunia sekarang berkembang, mulai menjadi orang-orang yang pandai dalam berbagai macam bidang keilmuan, ditandai dengan mulai munculnya putra-putra Muslim, putra-putra Islam di dunia yang diakui kepandaiannya dalam bidang-bidang ilmu tertentu, sehingga mendapatkan satu pengakuan dunia melalui pemberian anugerah yang biasa dengan Nobel. Nobel itu satu hadiah untuk menghargai kepandaian seseorang dalam bidang ilmu, bukan hanya bidang ilmu agama juga saja, tapi juga dalam bidang-bidang ilmu yang lain. Contoh umpama saja Dr. Ahmad Zuhail itu masih muda, anak orang Mesir tapi sekarang mengajar di Amerika, itu dapat hadiah Nobel dalam bidang laser mau saja. Ada seorang wanita juga muslimah dari Iran yang juga mendapatkan hadiah Nobel dalam hukum. Nah, ini menunjukkan bahwa anak-anak orang Islam mulai diakui kepandaiannya. Sekolah-sekolah juga muncul di mana-mana, bukan hanya sekolah dasar, sekolah madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, tapi juga perguruan tinggi bermunculan setiap tahun. Itu kita rasakan di mana-mana ini. Saya sendiri juga akhirnya kepotokan gara-gara semangat anak-anak Islam ini sekolah terus. Ini contoh aja, umpama saja yang paling dekat kepunyaan kita, Universitas Islam Malang itu tiap tahun itu mahasiswa pasca sarjananya itu terus naik, sehingga jumlah mahasiswa pasca sarjana dari berbagai macam bidang studi itu lebih dari 1.400 umpama saja. Yang dulu cari 5 saja sulit. Nah, ini. Kemudian dalam hal-hal yang lain juga demikian berkembang. Nah, pengaruh dari perkembangan Islam di dunia ini banyak hal-hal yang menjadikan kita gembira, tapi juga ada beberapa yang menjadikan kita juga prihatin gitu. Nah, tanda-tanda kebangkitan ini di tengah-tengah kehidupan masyarakat umum ini banyak sekali yang kita lihat. Sekarang umpama saja wanita-wanita Muslim sekarang sudah enggak sungkan-sungkan lagi pakai jilbab, itu sudah enggak sungkan lagi. Dulu itu yang pakai jilbab itu cuma yang di pesantren atau pengajian atau di masjid. Tapi sekarang ini kalau kita mencari orang yang pakai jilbab itu di mana-mana ada. Dan mereka sudah tidak rikuh di bank-bank, di perusahaan-perusahaan, di pegawai-pegawai negeri, di pegawai-pegawai swasta, di kampus-kampus, wanita-wanita itu sudah
enak saja pakai jilbab itu sudah tidak lagi sungkan. Mereka sudah dengan berani dan tenang mengatakan saya seorang muslimah, itu sudah enak. Ini harus kita syukuri. Itu dulu takut, itu dulu tuh rapat saja di pendopo itu saja kalau pakai jilbab, pakai kudung dilepas dulu karena takut atau malu atau rikuh dengan yang lain. Sekarang enggak, biasa saja. Di gedung-gedung DPR, di pemerintahan dan lain sebagainya pakai jilbab biasa. Bahkan sekarang jilbab itu menjadi simbol gerakan kaum wanita Islam di seluruh dunia. Beberapa waktu yang lalu saya ke Brazil. Di Brazil itu wanita-wanita muslimah itu begitu banyak sekali sekarang itu tumbuh di Brazil itu. Umat Islam di sana termasuk kaum wanita itu yang dijadikan simbol pertama jilbab. Mereka sudah pakai jilbab itu sudah berani ke pasar, ke toko, ke mal, kemana saja. Padahal yang pakai jilbab itu belum tentu sudah sembahyang. Jadi jilbaban dulu tapi belum tentu sembahyang gitu. Jadi sembahyangnya ini masih belajar, tapi mereka sudah pakai jilbab karena menganggap dengan pakai jilbab itu dia sudah bisa mengatakan saya ini seorang muslimah gitu. Ini banyak sekali. Di Cina juga begitu. Di Cina itu sekarang, kalau di Cinanya sana itu sudah banyak sekali kaum wanita muslimah itu sudah pakai jilbab. Pakai jilbab di Cina itu sekarang jumlah umat Islam itu sudah lebih dari 48 juta. Nggak tanggung-tanggung itu. 48 juta itu lebih banyak dari jumlahnya orang Arab, orang Islam di Arab itu, di Cina saja. Nah ini menunjukkan satu tren, satu model baru dalam gerakan-gerakan Islam. Nah, demikian juga di Eropa. Di Eropa juga begitu. Inggris, di Belanda, di Jerman, segala macam umat Islam berkembang dengan baik. Masjid-masjid tumbuh dengan baik. Sekarang umat Islam di Eropa mau saja di Jerman itu tiap harinya itu mesti ada itu mu'alaf yang disyahadatkan itu ada. Nah, di Indonesia juga begitu. Indonesia juga tanda-tanda kebangkitan Islam itu cukup banyak gitu. Ini kita syukuri bahwa niat menjadikan abad 15 sebagai abad kebangkitan Islam itu meskipun belum menyeluruh, tapi bagian-bagian tertentu ada. Nah, ini tadi saya katakan jilbab. Dua, umpama saja dalam kehidupan sehari-hari lembaga-lembaga keislaman bermunculan. Sekarang ada Gade Syariah, kan ada itu di Singosari juga rupanya ada Gade Syariah. Nah, ini Gade yang berusaha menyesuaikan diri dengan hukum-hukum Islam. Meskipun juga belum sempurna benar, tapi sudah memulai bank-bank syariah. Bank-bank besar di Indonesia, ada Mandiri Syariah, Bank 46 Syariah, bank apa sampai bank-bank yang bukan milik umat Islam. BCA saja juga membuka satu bagian BCA Syariah, yang lain juga membuat itu. Sebab apa? Mereka sadar sekarang umat Islam itu sudah mulai banyak punya uang. Dan mereka ingin agar supaya uang-uangnya umat Islam yang sekarang mulai kaya itu juga bisa ditampung di bank-bank mereka gitu. Bahkan fakultas-fakultas ekonomi syariah itu juga berkembang di perguruan-perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi yang bukan Islam. Saja di Jakarta itu ada perguruan tinggi swasta terkenal dengan nama Universitas
apa itu universitas apa namanya itu bukan punya umat Islam. Trisakti. Trisakti itu bukan Islam universitasnya, tapi di sana ada fakultas ekonomi, jurusan fakultas ekonomi syariah, dan mahasiswa kata-katanya terbesar di antara jurusan yang lain gitu. Nah, ini kebangkitan ada bank syariah, ada segala macam, ada gade syariah, ada ekonomi syariah. Malah saya ini diangkat oleh satu organisasi yang namanya Organisasi Masyarakat Ekonomi Syariah. Nah, saya diminta supaya ikut jadi Dewan Pembina di Masyarakat Ekonomi Syariah Indonesia. Ya mau sajalah, barangkali bisa nyumbang-nyumbang pikiran. Itu anggotanya juga dari segala macam orang yang bergerak di dalam bidang ekonomi syariah, perdagangan, industri, perbankan, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali gitu-gitu. Nah ini kita syukuri. Nah, tapi di luar itu, di samping hal-hal yang sangat kita syukuri, kita senangi, kita banggakan itu, ada juga sisi lain yang kita itu menjadi sering prihatin itu, yaitu perkembangan kelompok-kelompok Islam di dunia. Ini biasanya muncul bersamaan atau bawaan dari perkembangan Islam itu sendiri. Di dunia ini sekarang sudah tidak bisa dihitung lagi sebetulnya berapa macam kelompok-kelompok Islam yang muncul di dunia itu. Ada yang sifatnya itu membuat ketenangan dan ketentraman umat Islam, tapi ada yang sifatnya munculnya kelompok-kelompok itu meresahkan umat Islam sendiri, termasuk di Indonesia ini banyak sekali tumbuh gerakan-gerakan Islam yang baru muncul di tengah-tengah gerakan Islam yang lama, yang datang. Gerakan ini datang dari luar. Gerakan ini memang gerakan internasional yang terdapat di beberapa negara dengan jaringan-jaringan yang kuat sekali. Ini yang kemudian dikenal dengan gerakan Islam transnasional. Gerakan Islam transnasional ini merupakan bagian dari gerakan Islam yang ada di mana-mana di seluruh dunia ini. Kita jadi ingat pada waktu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat Al-Quran, terutama pada ayat 153 surat Al-An'am. Di ayat 153 surat Al-An'am itu ada ayat yang bunyinya, insya Allah kalau saya nggak salah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Itu ayatnya. Waktu Nabi Muhammad menerima ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqiman, sebetulnya ajaran yang dibawa Al-Quran ini, ajaran Islam yang benar ini adalah sirati mustaqiman, jalan besar. Sirat, jalan besar, mustaqiman, kang mulus, yang benar. Oleh karena itu fattabi'uh, ikuti jalan besar yang lurus, yang benar ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita dipesan oleh Allah, wala tattabi'us subula,
kamu jangan mengikuti lewat di jalan-jalan kecil yang banyak. As-subul itu jamaknya sabil, jadi berarti kalau as-subula itu macam-macam jalan, macam-macam aliran. Mengapa kita dilarang oleh Allah jangan mengikuti jalan-jalan kecil? Sebab kalau kamu mengikuti jalan-jalan itu fatafarraqu bikum an sabilih, menjadikan kamu akan terpecah belah di dalam mengikuti jalan Allah itu. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, itu perintah Allah kepada kamu semua agar supaya kamu jadi orang yang bisa menjaga diri. Nah, waktu ayat ini turun di Madinah, Nabi Muhammad pada waktu itu sedang berada di Masjid Madinah. Ada beberapa sahabat mohon penjelasan kepada Kanjeng Nabi, itu bagaimana itu kira-kira gambarannya, ada sirat al-mustaqim, ada subul, itu gimana? Nabi kemudian mengajak beberapa sahabat untuk menggambarkan itu. Nabi menggaris dengan jari beliau di pasir yang ada di muka Masjid Madinah itu, menggaris satu garis lurus begini, yang besar, garis lurus dengan jari beliau. Kemudian Nabi menggaris lagi melintang jalan besar ini di arah kanan dan arah kiri, itu dengan ada beberapa garis-garis yang lain yang kecil-kecil, lalu Nabi memberikan penjelasan. Ini garis yang besar yang lurus ini, itu yang dimaksud dengan as-sirat al-mustaqim, jalan yang mulus, yang lurus ini. Tapi di jalan yang lurus ini, kanan kirinya ini muncul gang-gang baru yang dibuat oleh umat Islam. Nah, kamu supaya ngikuti jalan lurus ini, jangan ngikuti jalan-jalan yang kecil-kecil itu kata Nabi. Nah, di sini memberitahukan kepada kita bahwa di dunia ini, di samping Islam yang lurus dari Nabi ini, itu ada gang-gang kecil, aliran-aliran kecil itu yang Nabi tidak menyebutkan berapa jumlahnya itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam Ahmad, Imam Hakim dan Abu Syekh dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Nabi pada waktu menjelaskan hadis dan menggambar tentang as-siratal mustaqim dan as-subul tadi itu, Nabi waktu itu menyampaikan masing-masing gang-gang ini, masing-masing aliran ini selalu ada setan-setan yang memanggil umat manusia ini agar supaya mau belok ke gang-gang itu. Jadi masing-masing aliran itu juga ada setan-setannya begitu. Nah, ini supaya kita berhati-hati itu menghadapi ajaan-ajaan ini. Saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, sekarang ini saya tidak bicara yang sudah lalu, yang sekarang saja. Itu di seluruh dunia ini bermunculan ini aliran-aliran baru itu, dan pusingnya mereka tuh sebagian banyak itu mengaku ahlu sunnah, mulai ahlu sunnah yang kalem sampai ahlu sunnah yang apa itu, yang kasar itu ada semua.
mulai ahlu sunnah yang tenang sampai ahlu sunnah yang kacau itu ada saja. Kebanyakan ngaku ahlu sunnah, yang tidak ngaku ahlu sunnah itu sedikit, yang banyak itu semua ngaku ahlu sunnah. Oleh karena itu saya anjurkan agar supaya kita kalau ada aliran-aliran yang masuk di kampung-kampung, ini ada yang sasarannya itu pesantren, ada yang sasarannya itu masjid, ada yang membuka halakoh-halakoh, pengajian-pengajian terbatas, ada yang membuat pengajian-pengajian dengan ngangkut jamaah banyak. Ini juga merupakan masing-masing itu punya cara sendiri-sendiri. Coba sekarang kita sebut beberapa saja. Ada satu aliran yang sangat besar dan kuat di dunia ini yang sekarang berkembang, itu adalah Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin ini malah sekarang yang menguasai di Mesir itu adalah Ikhwanul Muslimin. Setelah presiden yang lama digulingkan, itu sekarang yang di sana yang berkuasa itu adalah Ikhwanul Muslimin. Ini di Mesir. Mursi itu salah seorang tokoh intelektual dari Ikhwanul Muslimin yang sekarang jadi presiden di sana itu. Ikhwanul Muslimin ini dulu dibentuk oleh seorang aktivis namanya itu Hasan al-Banna. Pertama-tama yang digerakkan oleh Ikhwanul Muslimin itu adalah pendidikan, pencerdasan umat. Ini yang digerakkan pertama. Dia mendirikan madrasah-madrasah, sekolah-sekolah di mana-mana untuk mencerdaskan anak-anak Muslim di sana. Setelah ini berkembang menjadi gerakan yang banyak pendukungnya, Ikhwanul Muslimin ini akhirnya pecah jadi dua kelompok. Ada yang dinamakan Ikhwanul Muslimin Tarbawi yang masih melanjutkan gerakan-gerakan pendidikan, ada yang melakukan gerakan yang radikal, itu membuat suatu Ikhwanul Muslimin asyasi, Ikhwanul Muslimin politik, Ikhwanul Muslimin yang merupakan pasukan, membentuk pasukan-pasukan. Ini yang kemudian menampung gerakan-gerakan radikal, gerakan-gerakan aliran keras di kalangan pemuda-pemuda di Mesir. Nah ini kalau orangnya itu di Mesir lebih kita kenal, ada Ikhwan Hudaybi dan Ikhwan Qutbi. Ikhwan Hudaybi itu yang didirikan oleh Syekh Hudaybi, ini yang seorang alim, seorang intelektual Muslim yang bergerak dalam bidang ini, dalam bidang pendidikan. Tapi ada yang Ikhwan Al-Qutbi, ini yang politis, ideologis, dan gerakan-gerakan militan. Ini yang dikembangkan pertama kali oleh Sayyid Qutb. Sayyid Qutb juga seorang yang terkenal juga. Tapi anak buahnya Sayyid Qutb ini tambah lama itu menjadi tambah radikal gitu akhirnya itu. Nah, termasuk juga akhirnya melahirkan suatu gerakan-gerakan baru, Hamas, kemudian gerakan-gerakan yang lain campur dengan sana sini, lalu ada Hizbut Tahrir dan lain sebagaimana. Ini anak cucu dari Ikhwanul Muslimin ini. Di Indonesia juga sudah ada ini Ikhwanul Muslimin. Untung saya dengar dari teman-teman dari Mesir, saya tanya, ini presiden Mesir yang dari Ikhwanul Muslimin ini kelompok yang mana? Katanya itu termasuk kelompok yang damai, kelompok-kelompok tidak yang tidak yang keras-keras itu. Buktinya 2 hari yang lalu ada gerakan militan di Suez juga langsung dibasmi itu oleh presiden yang baru ini. Ini menunjukkan bahwa dia tidak setuju dengan gerakan-gerakan teror lain sebagainya itu. Ikhwanul Muslimin ini mulai masuk ke Indonesia mulai tahun 1980 yang lalu.
Tapi yang masuk di Indonesia ini sampai hari ini yang kita ketahui Ikhwanul Musliminnya itu Ikhwanul Muslimin yang damai itu. Tapi ada perorangan-perorangan yang ini kemudian bergabung dengan gerakan-gerakan yang lain yang sama-sama radikal itu. Biasanya yang gerakan-gerakan yang lain yang tidak damai tapi yang radikal itu biasanya yang berasal, yang mimpin itu biasanya beberapa orang yang tamatan Timur Tengah atau tamatan Libya di Jakarta sana. Nah ini nanti banyak itu nanti kalau kita ngaji bab itu nggak habis-habis itu nanti. Kemudian sekarang yang muncul gerakan internasional itu adalah Hizbut Tahrir. Itu di kanan kiri kita ini barangkali sudah banyak itu Hizbut Tahrir itu. Ini yang didirikan, yang dideklarasikan oleh seorang tokoh yang namanya Taqiyuddin An-Nabhani. Taqiyuddin An-Nabhani ini yang dulu mendirikan Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu juga cucu dari Ikhwanul Muslimin. Jadi termasuk pengaruh-pengaruh Ikhwanul Muslimin di kalangan kelompok tertentu ini mendirikan Hizbut Tahrir. Asalnya Hizbut Tahrir ini sebetulnya adalah menghadapi masalah Palestina asalnya itu. Kemudian muncul lagi di samping itu ada Hamas. Hamas ini juga yang sekarang tidak pernah berhenti gegeran terus dengan sama-sama Palestinanya, yaitu Fatah. Jadi di Palestina itu nggak rampung-rampung sampai sekarang itu karena gegeran antara Hamas ini garis keras, Fatah ini garis damai. Itu kalau kita tanya kepada mereka, itu juga tanya, kalau kita ngomong juga mereka mengatakan, ya mereka ngaku semua itu Ahlus Sunnah itu. Pemimpin-pemimpinnya juga ngaku Ahlus Sunnah. Pernah ngomong-ngomong dengan saya, mereka itu, dia tanya, apa bedanya Ahlus Sunnah yang ada di sini dengan Ahlus Sunnah yang ada di Indonesia? Saya jawab bedanya cuma satu, apa? Di sana Ahlus Sunnahnya damai, di sini gegeran, itu saja. Mereka ya ketawa gitu itu. Ini gimana supaya gak gegeran sini? Ya kalau kamu mau sekolah di mondok di Indonesia sana, insya Allah bisa. Hizbut Tahrir ini yang sangat dikampanyekan, yang menjadikan idola perjuangannya itu adalah mendirikan khilafah. Mendirikan khilafah. Bagaimana di dunia ini tidak ada negara-negara seperti sekarang ini. Sekarang ini kan negara bangsa, atau dalam bahasa politik disebut dengan nation state, negara bangsa. Mereka ingin negara itu seluruh dunia itu satu saja, negara Islam itu saja. Masing-masing jadi negara bagian. Nah, ini yang dijadikan satu cita-cita, ya, dengan kampanye. Nah, ini yang sekarang ada di mana-mana itu begitu. Ini kalau kita dengar, ini juga menyatakan diri sebagai satu gerakan Ahlus Sunnah. Di Indonesia sudah ada ini. Di Indonesia sudah terbentuk Hizbut Tahrir ini, dan sekarang sudah sekretariat jenderal dakwahnya itu di Jakarta. Padahal saya waktu dolan-dolan di negara-negara Arab, hampir tidak ada negara Arab itu yang mau mengakui dan menerima Hizbut Tahrir ini, apalagi Saudi Arabia. Saudi Arabia itu menolak sejak dulu sampai sekarang. Bahkan sekarang Saudi ini meskipun juga punya gerakan yang radikal, gerakan yang kasar, yang dinamakan Salafi, ini dengan Hizbut Tahrir dan dengan Ikhwanul Muslimin sekarang ini bentrok. Dulu waktu Saudi Arabia itu mau mendirikan pendidikan, mau membangun perguruan-perguruan tinggi,
Ini arsitek pendidikannya hampir semua itu orang Ikhwanul Muslimin. Tapi sekarang setelah semua jadi, sekarang musuhan antara Salafi di Saudi dengan Ikhwanul Muslimin. Sampai kitab-kitab yang ditulis oleh Ikhwanul Muslimin dibakar semua sekarang ini. Nah, sekarang jadinya agak sulit ini hubungan antara Saudi dan Mesir setelah Mesir dikuasai Ikhwanul Muslimin ini. Nah, ini dua gerakan di samping Ikhwanul Muslimin adalah Hizbut Tahrir. Yang banyak kita hadapi di desa-desa, di kampung-kampung, di kecamatan-kecamatan ini gerakan Salafi. Gerakan Salafi ini biasanya penampilannya itu sok tahu, sok pinter, sok bener begitu. Ini sasarannya itu masjid. Masjid sudah pernah saya sampaikan barangkali di sini ini gerakan Salafi ini. Dia menginginkan dalam beberapa tahun ini 5.000 masjid di Indonesia mau dijadikan pusat gerakan Salafi ini. Dan yang diincar itu bukan masjid kecil, masjid besar ya, paling tidak seperti Masjid Singosari begini ini, masjid yang punya pengaruh. Mereka biasanya masuk dulu jadi tukang sapu, apakah jadi pembersih itu, jadi apa lagi gitu ya. Tapi setelah di dalam mereka aktif, nggak ada muadzin dia azan, kalau nggak ada imam dia makini jadi imam, kalau sudah punya pengaruh dia mengajak teman-temannya masuk di dalam takmir masjid. Kalau ini sudah kuat, tapi dia ini memang cara kerjanya bagus, jadi tertib gitu. Setelah ini, setelah ini, setelah ini. Kalau sudah kuat dan berpengaruh, takmir-takmir yang lain sudah sangat tertarik. Akhirnya gerakan mereka bukan hanya masuk, tapi menguasai masjid itu. Masjid itu menguasai. Konsepnya dia buat. Dan konsep ini sudah konsep internasional, bukan buat sendiri. Konsep internasional. Kalau sudah masjid itu dikuasai, menurut cara mereka, gaya mereka, mulai apa itu? Mulai nggak ada kunut, nggak ada segala macam, nggak ada wiritan seperti tadi itu subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah, itu sudah nggak ada. Lalu apalagi nggak ada tahlilan, nggak ada segala macam. Nah, ini akhirnya apa yang terjadi di masjid itu adalah seperti konsep Wahabi, semacam Wahabi. Jadi ini Salafi itu merupakan Wahabi internasional. Lucunya gerakan Salafi ini ada dua kelompok juga. Ada kelompok Wahabi yang dikendalikan dari Saudi Arabia. Dulu tokohnya namanya almarhum Abdullah bin Bas. Sekarang sudah meninggal, sekarang yang lain masih ada. Sekarang yang ada Nasiruddin Albani, As-Syekh, Mukbil, segala macam itu di Saudi sana yang mengendalikan. Dananya besar sekali, miliaran, mungkin triliunan dananya dibagi kemana-mana, berupa buku, berupa brosur, berupa Al-Quran, berupa segala macam, dibagi dengan cuma-cuma. Tapi ada Salafi yang lain yang namanya Salafi Sururi, sebab yang membangun ini namanya adalah Abdullah bin Surur. Salafi Sururi ini dalam gerakannya itu berhadapan dengan Salafi yang di Mekah itu. Salafi Sururi ini pusatnya di dua tempat, di London Inggris dan di Kuwait. Waktu saya ke Kuwait itu ditemui oleh Salafi yang di Kuwait ini gitu. Nah, ini bentrok sama-sama Salafi, tapi kedua-duanya tetap Wahabi. Di Indonesia ini ada dua-duanya itu, tapi nggak tampil saja, nggak kelihatan begitu. Nah, ini yang banyak itu sasarannya adalah masjid, lalu tempat-tempat berkumpul kita, pengajian-pengajian itu banyak dijadikan sasaran untuk hal itu.
Karena itu kalau ada pengajian-pengajian baru itu sampean sendiri harus bisa lebih tahu itu siapa yang menyelenggarakan. Itu siapa yang menyelenggarakan. Itu banyak sekali. Lalu mendirikan masjid, kalau tidak bisa menguasai masjid lalu mereka mendirikan masjid. Nah, ini yang saya sebutkan 3 tadi, ya bungatannya 3 itu sebenarnya banyak sekali. Itu semua mengaku Ahlussunnah. Nah, sekarang ada kelompok yang lain yang mengatakan dia memang bukan Ahlussunnah tapi dia adalah Syiah. Syiah ini sekarang juga berkembang sesuai dengan tadi perkembangan Islam, kebangkitan Islam itu juga membawa kebangkitan yang lain-lain. Syiah ini ada 2 macam. Ada Syiah yang dinamakan Syiah budaya, Syiah kultural, yang menelurkan pemikiran-pemikiran. Ada Syiah yang politis, yang ingin merebut kekuasaan. Syiah yang punya motif politik, ingin mengembangkan satu pengaruh yang nantinya ingin kemudian mereka itu menjadi kekuatan Syiah dalam satu negara. Ada yang tidak begitu, mendirikan satu perpustakaan, mendirikan percetakan, mencetak buku-buku dan lain, menulis tulisan-tulisan, dan mereka umumnya orang-orang yang pinter, Oleh karena itu maka dalam Syiah ini ada beberapa aliran yang sekarang ini dianggap aliran-aliran itu sah atau diakui oleh gerakan Syiah internasional itu. Ada lima marja, istilahnya itu maroje, tempat kembali sumber ajaran, sumber gerakan itu ada 5. Ini di dunia ini. Nanti di Indonesia ada 4 barangkali itu. Ada yang disebut dengan marja Irani. Ini sumber yang berpusat di Iran. Sekarang yang memimpin marja ini adalah, ini kalau di Iran kalau sudah tingkat marja ini panggilannya adalah mullah ya, atau disebut sebagai ayatullah kalau sudah. Ini di Iran ini marjanya adalah Ali Hussein Al-Khamenei, bukan Khomeini tapi sekarang Al-Khamenei. Ini yang di Iran sana. Segala sesuatu yang menyangkut agama maupun politik maupun apa, yang menentukan terakhir adalah marja ini. Ini biasanya pengembangannya melalui ya agen-agen yang ada di kedutaan-kedutaan besar Iran. 2, ada marja Iraqi. Ini yang ada di Irak. Ini marjaknya bernama Ali Hussein Sistani. Ini yang ada di Irak sana. Lalu ada lagi marjak yang ketiga, itu di Bahrain pusatnya. Bahrain itu sebelah selatan Kuwait, tapi sebelah utaranya Abu Dhabi, Emirat Arab sana. Itu ada marjak yang lain yang dinamakan Isa Muhammad Qasim. Karena itu di sana di Bahrain ini kuat. Bahrain itu negara yang tidak besar. Di sana itu hampir sekarang sudah 70% itu sudah Syiah itu di sana. Kuwait sendiri sekarang sudah 40% itu Syiah. Lalu yang kuat lagi itu adalah marja Lubnan. Ini berpusat di Libanon. Marja Libanon ini sekarang dipegang oleh Muhammad Hussein Fadlullah. Muhammad Hussein Fadlullah ini yang sekarang sangat berpengaruh di Indonesia. Itu Kang Jalal, saya panggil Kang Jalal pada dia, Jalaluddin Rahmat, itu termasuk juga pemikir Syiah di Indonesia, tapi yang mazhabnya itu mazhab Libanon, bukan mazhab Iran. Karena itu gerakan-gerakannya gerakan-gerakan pemikiran dan dekat
dengan Sunni itu dekat karena mereka bisa berdialog dengan orang-orang Sunni. Lalu yang agak keras ini yang marja di Afghanistan. Ini pusat yang kelima itu di Afghanistan. Tokohnya marjaknya itu adalah Qurban Ali Kabuli, bukan Kebuli ya, Kabuli nanti nasi itu Kabuli. Ini bergerak semua. Nanti di Indonesia ini sudah berkembang Syiah ini, meskipun enggak semua, terutama yang Iran dan Libanon. Ini aliran dua ini, yang satu politis, yang satu tidak politis. Ini di Bangil situ ada, di Surabaya ada, yang kuat itu di NTB, di Nusa Tenggara Barat. Itu kuat sekali di sana. Sudah lagi-lagi berhadapan itu dengan anak-anak kita di sana. Dalam hal-hal tertentu mereka tidak bisa ketemu. Terus ada lagi yang namanya jamaah tabligh. Ini termasuk subul yang lain, jamaah tabligh. Jamaah tabligh itu biasanya nggak ada yang pakai sarung, pakai celana setengah komprang begitu. Dan biasanya keluyuran dari sana ke sini, masuk ke sana, kadang-kadang masak sendiri segala macam. Ini gabungan antara ajaran-ajaran, dalam beberapa hal itu ngambil ajaran Wahabi, tapi dalam beberapa hal itu mengambil ajaran tasawuf. Ini agak aneh ini, Wahabi kok bisa kumpul tasawuf itu. Biasanya juga wiritan, juga segala macam, juga ya. Nah ini yang banyak itu diserang itu adalah terutama pesantren-pesantren. Anak-anak kita banyak yang tertarik itu, sebab mereka tidak menunjukkan perbedaan apa-apa. Sholatnya juga sama dengan kita dalam banyak hal, wiritan juga, dan juga banyak sekali kegiatan-kegiatan tasawuf yang ditampung untuk mempengaruhi ini. Saya datang dari satu daerah, kalau sudah kuat membentuk perwakilan di daerah itu. Saya dengar di Malang sini juga ada, di Batu juga ada. Ini jamaah tabligh ini. Tapi mereka itu yang enggak kita sukai itu kalau sudah berjalan tablighnya itu selalu menganggap bahwa yang paling benar itu mereka. Bahkan orang-orang Islam yang sudah sekian lama berjuang bangun segala macam ini itu dianggap belum Islam. Jadi perlu diislamkan lagi. Ikut Pak Farhan apa ini belum Islam kalau menurut mereka. Harus diislamkan lagi. Nah, ini banyak sekali gerakan-gerakan begitu itu. Saya ini ngalami hal yang tidak enak itu di kampung saya sendiri di kota wisata sana. Itu ketua takmir masjid, ketua yayasan, bukan ketua takmir, ketua yayasan masjid. Itu masjidnya di sana itu cukup berpengaruh gitu. Itu ketua yayasannya itu sekarang masuk jamaah tabligh ini, gak mau apa-apa itu, sampai rumahnya dijual segala macam, bojone njaluk pegat karena sudah nggak direken itu akhirnya ngurusi ini. Nah itu semua yang di masjid itu katakan belum Islam, harus diislamkan. Jadi saya itu juga termasuk jamaah di situ ya, masih termasuk yang menurut dia belum Islam itu. Ini yang menarik itu jamaah ini, kok malah justru pengikutnya itu yang banyak itu sebagian artis-artis. Kemudian sebagian lagi tentara juga banyak yang katut ini. Pengusaha-pengusaha, termasuk pengusaha yang agak bangkrut itu biasanya tertarik karena tasawufnya ini, diberi wiritan-wiritan itu dan lain sebagainya. Nah, ini berkembang gitu, artinya itu berkembang. Nah, nanti kalau masjid kita mau dibuat kegiatan itu ya jangan diizinkan. Dan mereka biasanya minta izin untuk melakukan kegiatan apa. Bilang aja kalau memang kalian ingin mengadakan kegiatan, apakah kegiatan itu pengajian, apakah kegiatan itu selawatan, apa segala macam itu, dia melalui masjid sini. Nanti masjid yang menyelenggarakan bukan saudara.
supaya kita bisa ngontrol itu. Nah, ini terjadi di beberapa tempat hal-hal semacam ini. Oleh karena itulah maka kami pesan pada saudara-saudara kita yang sudah insya Allah berada di as-siratal mustaqim tadi itu, wala tattabi'us subul. Jangan tertarik dengan adanya aliran-aliran yang baru ini. Tapi itu sudah terjadi di kota dan di desa. Kadang-kadang juga pakai uang itu, diberi uang segala macam gitu. Nah, kalau ada pengajian ada angkutan bebas, tidak usah naik angkot segala macam gitu ada. Mudah-mudahan ini semua nanti bisa kita amati, kita cermati, kita tidak lagi terjerumus ke sana. Sebab kalau kadung nyemplung di sana itu angel itu anunya itu. Banyak orang yang nangis-nangis karena anaknya ini dulu disekolahkan dengan baik-baik, sekarang itu ikut gerakan-gerakan yang begini ini, yang lebih pusing kita ini, mereka ini kebanyakan mengaku ahlus sunnah wal jamaah ini, kecuali yang syiah tadi itu. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama, dan mudah-mudahan masjid kita ini bisa kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan kemasukan kegiatannya dan jangan kemasukan orang-orang yang asalnya jadi sukarelawan di sini, tahu-tahu suatu ketika setelah masuk menguasai, menyingkirkan pengurus-pengurus yang lama. Ini di desa-desa juga diserang itu, hal-hal semacam itu. Ibu-ibu jangan tertarik kalau ada undangan-undangan pengajian-pengajian yang enggak jelas itu dari siapa dan untuk apa, itu supaya tidak gampang mengikuti kegiatan-kegiatan semacam itu. Terima kasih. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita masih bisa melanjutkan puasa sampai akhir dengan baik. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ja'al lana min kulli ma ahammana wa karbana min amri dunyana wa akhiratina farajan wa makhraja warzuqna min haitsu la nahtasib waghfir lana dzunubana wa tsabbit raja'aka fi qulubina waqta'u amman siwak hatta la narju ahadan ghairak. Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.